Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Diver. Kami berkesempatan untuk datang langsung di Thailand International Motor Expo 2022, tepatnya di kota Bangkok, Thailand. Dan kami menyaksikan langsung mobil listrik yang kemungkinan akan dijual di Indonesia oleh pabrikan MG. Ini dia yang ada di belakang saya, MG4 EV, yang merupakan dia model hatchback, tapi pihak MG menyebutkan dia lebih dari sekedar model hatchback listrik. Dia lebih ke arah hatchback cross. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail-detail dan fitur yang ada di dalamnya, dan seperti apa kehebatan dari mobil ini, ikuti terus videonya. Oke, langsung saja kita bahas mobilnya. Ini dia MG4 EV. Dia merupakan hatchback full listrik, bukan hybrid, benar-benar full pelengkap listrik, benar-benar mobil listrik. Yang nantinya mungkin dia lebih cocok menantang Nissan Leaf dan juga mungkin Hyundai Ioniq yang versi hatchback yang tidak lagi dipasarkan di Indonesia. Nah, sebelum membahas mobil ini lebih dalam, saya akan beritahukan kehebatan dari platform yang digunakan di mobil ini. Tepatnya ada di bagian depan, di situ ada diagramnya. Nah, ini dia. Ini adalah platform terbaru dari MG4 EV, maksud saya. Nah, ini dia. Mereka menyebutkan bahwa MG5 EV ini dilengkapi dengan pure electric nebula platform, di mana mobil ini tidak seperti MG ZS EV yang dia dikonversi dari mobil konvensional biasa, melainkan dia dibangun di atas platform yang didedikasikan khusus untuk mobil listrik. Bisa dilihat dia memiliki beberapa mengklaim memiliki beberapa sejumlah kelebihan seperti ini, 50-50 weight distribution. Lalu juga, nah ini yang menarik, dia dengan Hyundai Ioniq 5 yang dipasarkan di Indonesia, karena dia dilengkapi dengan dynamic rear wheel drive atau dia berpenggerak roda belakang. Lalu di bagian lantainya itu terdapat Rubik's Cube baterai atau baterai di bawah yang memiliki kapasitas 51 kWh, dan klaimnya dia mampu menjelajah sejauh 425 km untuk jarak tempuh terjauhnya. Dan karena mobil ini dilengkapi dengan platform baru, nah ada teknologi suspensi seperti ini, 5-link suspension, dan ini motor listriknya. Nah, sekarang kita mendekat lagi ke mobilnya. Ini dia mobilnya, MG4 EV. Bisa dilihat dia memiliki desain yang sebenarnya cukup atraktif, apalagi untuk bagian depannya. Dia dilengkapi dengan lampu seperti ini, 3 buah lampu LED. Kemudian di bawahnya bumpernya desainnya cukup agresif. Bisa dilihat ini dilengkapi dengan daytime running light. Nah, untuk bagian depannya kita akan lihat, karena dia memiliki penggerak roda belakang yang motor listriknya juga di belakang. Nah, dia terdapat cooler. Nah, ini saya tidak tahu ini sebenarnya komponen apa, tapi tidak ada mesin sama sekali di bagian depannya. Dan cukup menarik karena dia tidak memiliki trunk. Kalau di Ioniq 5, itu dia untuk bagian kap mesin depannya itu, atau kap depannya itu, dia berfungsi sebagai untuk menyimpan barang. Tapi di sini tidak ada penyimpanan barang sama sekali. Oke, maafkan karena mobil yang ada di sini saat ini sedang clear area, makanya saya berganti ke unit MG4 yang lain. Tapi ini masih sama speknya, dia juga tipe tertinggi. Nah, ada dua tipe. Yang tipe tertinggi ada varian X yang jika dirupiahkan harga ini mencapai sekitar 500 jutaan. Jika mobil ini benar hadir di Indonesia, maka akan sangat menarik, apalagi jika dia harganya benar-benar mirip dengan versi Thailandnya. Akan sangat menarik karena dia akan mengisi kosongan di antara Wuling REV dan juga di Hyundai Ioniq 5 yang memiliki harga cukup mahal. Nah, sekarang kita detail lagi. Untuk bagian velg, dia seperti ini desainnya. Ini sebuah wheel dock, bisa dilihat. Dia velg AC berada di bagian dalam.
seperti ini, dan dia menggunakan ban Nara Continental dengan diameter ring 17 dengan ban aspek rasio 215 50 ring 17. Dan mobil ini mengusung warna eksterior dual tone, hitam di bagian atap dan bagian bawah adalah warna bodi, hingga bagian spion ini dia juga warnanya hitam. Tapi dia tidak ada sunroof ataupun bagian atapnya. Kemudian kita lihat ke bagian lain, dan dia menjadi mencirikan sebuah hatchback cross adalah ini, penggunaan aksen hitam di bagian pintunya ini. Dia seolah-olah menambah kesan maskulin, menambah kesan kekar di mobil ini, tapi memang dia tidak dilengkapi dengan aksen over fender yang berwarna hitam. Dan menurut saya bagian yang paling menarik adalah di bagian buritannya ini, karena lampunya itu menurut kami sangat atraktif, keren gitu menurut saya. Ya, lampunya ini mengingatkan saya sebenarnya kepada Toyota Prius generasi terdahulu ya, yang bukan paling baru. Dia lampu itu cukup ikonik, dan di MG4 ini juga terlihat cukup keren gitu. LED, dan dia ada aksen-aksen seperti ini, lalu emblem di bagian sini. Ini keren. Kemudian kita lihat ke bagasinya. Dia belum dilengkapi dengan power back door, tapi dia ada teknologi iSmart dan MG4 Electric di bagian kanan ini emblemnya. Kemudian bagasi ini kapasitasnya ya so-so sebenarnya, tidak luas. Ini bisa dilihat bagasinya. Kemudian di bawah serep ini tidak ada ban serep, hanya ada toolkit, karena memang di bawah dari bagasi ini merupakan motor listrik ya, jadi mungkin tidak ada space yang tersisa. Oke, untuk tempat pengisian dayanya ada di bagian sini. Nah, ini dia tempat pengisian dayanya, dan dia ada dua buah tipe. Ini untuk yang AC charging, dan ini untuk ketika dibuka ini untuk DC charging di bagian bawah, yang untuk pengisian daya yang di atas 50.000 watt. Dan ini dia untuk bagian interiornya, cukup futuristik dengan desain-desain yang modern baru. Ini untuk sistem clusternya, dan ini dia untuk ini banyak fungsinya sebenarnya, untuk mengatur fitur radar, lalu juga untuk mengatur AC. Ini ada motor AC di sini. Kemudian dia juga menjadi layar entertainment system, dan masih banyak lagi, tapi memang ukurannya tidak terlalu besar ya. Instrument cluster juga tidak terlalu besar. Kemudian untuk pilihan penggerak ada di bagian sini, dia di sistemnya putar. Kemudian dia dilengkapi dengan active parking brake, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan fitur auto hold. Dan yang paling menarik adalah ini, konsol tengahnya ini dia desainnya floating. Ini menurut saya cukup keren dan cukup estetik gitu untuk lihat. Kemudian setirnya dia menggunakan dual spoke seperti ini. Ini untuk mengatur layar entertainment systemnya, dan ini untuk mengatur fitur radar. Oh, kebalik mas. Ini untuk mengatur layar head unit, dan ini untuk mengatur fitur radar. Dan ini ada beberapa pilihan, dan dia flat bottom untuk bagian bawah stand-nya. Dan yang paling menarik adalah dia juga bisa diatur secara tilt maupun teleskopik, secara luas, cukup luasa. Kemudian untuk material sendiri, ini soft touch di bagian sini. Ini full soft touch, tapi di bagian sini tidak. Ini masih menggunakan plastik keras. Di door trim plastik keras, dan untuk door trimnya dia menggunakan dual tone seperti ini. Ada warna putih dan ada warna hitam di bagian atasnya. Kemudian kita beralih ke bagian tengah. Ini ada center console yang cukup besar, dan ada dua buah cup holder di bagian sini. Dan ini ada konsol tengah untuk tempat penyimpanan tertutup. Sekarang kita lihat untuk
Baris keduanya, nah karena ini merupakan mobil yang dibangun di atas platform khusus untuk mobil listrik, makanya dia begitu luas. Saya bisa lihat ini memang bukan posisi berkendara saya, tapi ini mungkin posisi berkendara yang ideal untuk tubuh manusia dengan postur tubuh 165 cm, dan bisa lihat ini masih sangat luas, bahkan kaki bisa dimasukkan, dan ini cukup menyangga dengan baik kaki saya ini untuk sandarannya. Jadi lantainya itu benar-benar menjorok ke bagian dalam dan tidak menaik nih. Biasanya itu mobil bensin yang dikonversi menjadi mobil listrik itu lantainya akan menjadi naik karena di bawahnya itu terdapat baterai yang cukup besar. Nah, di mobil ini karena dia platformnya dia benar-benar didedikasikan untuk mobil listrik, makanya dia didesain khusus dan tidak ada lantai yang tinggi, jadi dia bisa memberikan akomodasi baik ke ruang kabin. Kemudian untuk headroom sendiri dia masih sangat mumpuni. Untuk tinggi saya yang 170 cm, ini di belakangnya cukup baik untuk sebuah hatchback sekelas MG4 EV. Kemudian sebagai kelengkapan, dia tidak ada armrest di bagian tengah, tetapi dia masih ada USB Type-C. bagian sini tidak ada kisi-kisi AC, dia ada penyalakan di bagian bawah, dan dia masih ada sedikit channel di bagian tengahnya ini. Padahal ini udah mobil full listrik dan platform baru untuk mobil listrik ya, tapi masih ada sedikit. Dan yang paling menarik, dia ada tempat penyimpanan di bagian sini, 2 buah, dan ada lagi tempat penyimpanan di bagian bawah. Oke, sudah cukup rasanya membahas mobil ini detail seperti apa. Sekarang saya akan langsung menjalankan mobil ini di jalanan Thailand. Let's go. Oke, langsung aja nih kita nyetir MG4 EV ini di jalanan Thailand. Seberapa baiknya mobil ini? Yes, karena mobil ini dia dilengkapi dengan platform baru, platform yang didedikasikan khusus untuk mobil listrik. Bukan seperti MG ZS EV ya, yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia. Dia basic itu dari mobil ICE, mobil mesin konvensional. Ini benar-benar dibuat baru platformnya seperti Toyota bZ4X dan Hyundai Ioniq 5 lah misalkan. Jadi memang rasanya itu berbeda, dia proper gitu untuk dalamnya, interiornya, lantainya itu bisa rendah. Lalu pihak MG itu menyebutkan bahwa center of gravity mobil ini dibuat lebih baik dibandingkan mobil EV seperti di MG ZS, dan juga ya itu lebih efisien gitu ruang kabinnya dibandingkan mobil yang basicnya adalah mobil ICE dibuat menjadi mobil EV. Ini rasanya lebih mantep. Kemudian bagaimana impresi berkendaranya? Surprisingly good. Jadi mobil enak banget. Dia kedap, lalu suspensi juga dia rasanya itu bantingannya halus, tapi dia juga handlingnya juga baik gitu, juga agile. Tidak ada gejala body roll yang berarti ya. Ini kami bebannya memang 4 orang, tapi rasanya ini cukup baik, surprisingly. Kemudian bagaimana dengan tenaga motor listriknya? Dia memang tenaga motor listrik itu hanya 170 horsepower, yang berarti jika dibandingkan Hyundai Ioniq 5 dia tidak lebih besar, jauh di bawah Hyundai Ioniq 5. Dibandingkan BZ4X juga jauh tenaganya. Ini torsinya 250 Nm, tapi rasanya masih sangat mumpuni untuk tenaganya. Mobil ini dia juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 51 kWh, sehingga pihak MG sendiri mengklaim bahwa mobil ini sanggup berjalan dengan jarak terjauhnya mencapai 425 km. Lalu ini juga fitur radarnya cukup lengkap, dia bahkan sampai ke fitur adaptive cruise control, lane keeping assist, dan juga lane departure warning. Jadi ya sama dengan mobil listrik lainnya di Indonesia seperti Hyundai Ioniq 5, Toyota BZ4X itu semua punya, dan di MG4 EV ini dia juga punya fitur yang lengkap. Dan rasanya seperti apa? Cukup halus, berbeda dengan di Wuling Almas. Di Wuling Almas itu rasanya memang kurang matang gitu untuk fitur radarnya, fitur adaptive cruise control serta fitur lane keeping assist itu agak kurang halus. Tapi di mobil ini berbeda. Ini rasanya agak mirip dengan milik Toyota dan juga Hyundai gitu. Ini ketika dia membaca line itu
cukup halus, intervensinya, koreksinya cukup halus. Ya, sudah matang lah ini fitur radarnya. Semoga saja ketika mobil ini benar hadir di Indonesia, fitur radar juga dimasukkan ke tanah air, karena akan lebih kompetitif rasanya fitur-fitur tersebut dengan mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, lantas bagaimana menurut Anda semua? Apakah MG4 EV ini layak untuk dibawa ke Indonesia? Karena kami memang mendengar kabarnya bahwa MG sedang mempersiapkan beberapa model terbarunya di Indonesia pada tahun 2023 mendatang, dan spekulasi kami salah satu kandidatnya adalah MG4 EV ini. Karena memang mobil listrik itu pasarnya sedang bergairah di Indonesia. Oke, jadi begitulah hasil first drive kami terhadap MG4 EV. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.